Baik, kita mulai saja Pak Hendi ya. Pak Hendi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya muslim dan muslimah karyawan RSAB Harapan Kita bisa berjumpa walaupun dalam bentuk online dalam Zoom meeting kita pada sore hari ini dalam acara kajian Islam Sabtu sore yang insya Allah mengambil tema tentang Ramadan ngapain aja sih. Baik, teman-teman yang kami hormati, sholawat serta salam, marilah sama-sama juga kita sampaikan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan qudwah kita, yang insya Allah beliaulah teladan utama untuk kita semua. Juga tersampai kepada para sahabat, keluarga, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin semuanya, saya sapa dulu rekan-rekan semua yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa mengikuti acara dari awal hingga akhir nanti. Perkenalkan dulu, saya Atik Setiawati, insya Allah akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Dan saya sapa juga Ustadz Salim Afilah yang sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih sudah bisa hadir untuk memberi tausiah kepada kita semuanya. Kita doakan beliau untuk senantiasa istiqomah untuk dakwah sehari-hari yang beliau aktifkan saat ini ya. Baik, rekan-rekan semuanya, saya izin untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian tausiah, kemudian tanya jawab, dan insya Allah akan ditutup dengan doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan dulu tilawah dan kita dengarkan tilawah dari Ahina Bapak Asep Saiful Bahri yang akan membacakan ayat suci Al-Quran. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Asep Saiful Bahri yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan dengan diperdengarkannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi menambah kehusyuan acara pada hari ini. Dan mudah-mudahan untuk yang membacanya mendapatkan berkah yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita langsung pada acara yang kedua, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Salim Al-Filah. Beliau ini adalah penggagas gerak dakwah di Masjid Jogokarian ya Ustadz ya, dari Yogyakarta. Kemudian beliau juga kita kenal sebagai penulis yang aktif, kemudian beliau juga pengisi materi-materi kekeluargaan, dan masih banyak lagi aktivitas beliau yang sudah beliau lakukan. Untuk itu kita dengarkan tausiah beliau ini yang insya Allah terkait dengan apa yang sudah kita lakukan pada saat Ramadan ini. Sudah sejauh mana tilawah kita, sudah berapa banyak doa-doa yang sudah kita panjatkan, sedekah kita sudah seberapa banyak. Untuk lebih jelasnya mari kita perdengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Salim Al-Filah. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz, waktunya kurang lebih 60 menit untuk Ustadz. Baik, dipersilakan Ustadz. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bihadi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, segenap rekan-rekan ya, pimpinan dari RSAB yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh keluarga besar, para dokter, para nakes, para pamong, serta seluruh peserta kajian kita pada sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Ramadan yang bahkan sudah hampir memasuki sepertiga terakhir, di mana sepertiga terakhir ini menjadi satu
penentuan bagi kita semua tentang bagaimana semangat kita di dalam meraih keberkahan dan kemuliaan Ramadan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai Syahrul Azim, Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan keagungan, penuh dengan keberkahan-keberkahan. Bulan yang di dalamnya kita difardukan untuk puasa pada siang harinya dan disunnahkan untuk melaksanakan salat tarawih pada malam harinya, qiyamul lail pada malam harinya. Bulan yang dilipat gandakan amal-amal fardu sampai ke 70 kali lipat atau lebih, dan bulan yang di dalamnya amal-amal sunnah dimaktubkan oleh Allah sebagai amalan-amalan fardu. Bulan yang di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Dengan diturunkan padanya Al-Qur'an, mengangkatnya melampaui semua bulan mulia yang pernah ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi, menciptakan 12 bulan yang beredar sepanjang tahun, minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan itu terdapat 4 bulan mulia, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Maka sepanjang sejarah dari risalah yang satu ke risalah yang lain, dari nabi yang satu ke nabi yang lain, kita memahami arba'atun hurum, 4 bulan haram ini sebagai bulan yang mulia, bulan yang menjadi syiar-syiar di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan kita pun umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan ke-4 bulan haram ini. Tetapi ketika Allah menurunkan Al-Quran Karim di bulan Ramadan, maka menaikkan derajat bulan Ramadan itu melampaui ke-4 bulan haram yang telah ditetapkan. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan dari Al-Quran Karim. Dia diturunkan oleh Jibril alaihissalam dari langit dunia sebagai wahyu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu di malam 17 Ramadan tahun pertama bi'tsah di usia yang ke-40 atau tahun ke-13 sebelum hijrah, Nabi SAW masih berada di Gua Hira bertahanus, merenung, merasakan keprihatinan yang mendalam tentang keadaan umat, keadaan masyarakat yang beliau amati dari ketinggian di Jabal Nur, di Gunung Cahaya, tempat Gua Hira itu berada. Nun di bawah di kota Makkah, hiruk pikuk yang terselubung kejahiliahan, di mana kemudian di kota Makkah tersebut tergambar ya, keberobrokan dari sisi spiritual, sisi moral, maupun sisi sosial. Perbudakan merajalela dan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi kepada para budak ini terus terjadi sepanjang hari. Orang-orang mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, dari memakan bangkai, meminum darah, melakukan perzinaan-perzinaan, meminum khamr, berjudi, mengundi nasib dengan panah, sampai kemudian juga bahkan ada yang mengubur anak mereka hidup-hidup, anak perempuan mereka hidup-hidup, karena khasyata imlaq, karena takut kepada kemiskinan.
secara spiritual mereka terpecah-pecah di dalam agama-agama keberhalaan yang membanggakan masing-masing suku dan berhalanya, yang mudah berpecah belah satu sama lain, saling berperang satu sama lain, saling melukai satu sama lain, dan mereka berbangga dengan seruan-seruan jahiliyah yang ada pada masa itu. Keprihatinan Nabi berlangsung selama beberapa tahun, sampai kemudian di bulan Ramadan itu, di tanggal 17 itu, di tahun pertama dari bi'tsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau mendapatkan wahyu yang Jibril datang menuntun beliau, "Iqra ya Muhammad." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang pandai membaca. Karena memang beliau adalah Nabiul Ummi, Nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Dari sebuah kaum yang ummi, dari kaum yang tidak membaca dan tidak menulis. Adapun memang orang-orang Arab, khususnya Quraisy pada saat itu, memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis, karena tidak membaca dan tidak menulis adalah tanda kecerdasan. Kalau membaca dan menulis itu tanda kurang cerdas. Ukuran-ukuran ini mungkin agak muskil bagi zaman kita, tapi itulah kenyataan yang terjadi pada masa tersebut ketika peradaban literasi dikuasai oleh para penyair. Jadi kalau ada penyair melihat pemandangan indah atau kejadian menarik atau fenomena yang unik, dia langsung bisa menguntai syair dari lisannya berbait-bait, sambung sinambung, tanpa jeda, tanpa henti, maka dia tentu dianggap sebagai penyair cerdas. Tapi kalau penyair melihat pemandangan indah, melihat fenomena yang menarik atau kejadian yang unik, lalu dia, wah ini kejadian bagus, ini dibikin syair, saya pinjam kertas dan pena dong, saya mau nulis dulu. Nah, itu berarti penyair kurang cerdas. Gitu ya. Jadi kenapa Kak saat itu ukuran cerdas itu adalah yang tidak membaca dan tidak menulis? Karena kekuatan bahasa yang spontan yang ada pada para penyair. Juga kalau ada penyair lagi membacaan syair di pasar Ukaz atau di depan Ka'bah, lalu ada penyair lain yang mendengar ya, mau menanggapinya. Kalau penyair yang mau menanggapi ini, ini kok bagus ini, saya pinjam, saya tulis dulu, nanti saya komentari, saya bikin balasannya. Gitu. Nah, itu penyair kurang cerdas. Kalau penyair yang cerdas, dia mendengar orang lain bersyair langsung bisa mengutip 2 baris dari lawan dan kemudian membantahnya dengan 2 baris yang dia susun langsung tanpa jeda, spontan, terus-menerus ya mengalir. Itu adalah tanda kecerdasan ya. Makanya orang Mekah memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis supaya termasuk golongan orang-orang yang pandai. Meskipun yang pandai betulan tentu tidak banyak ya, yang lainnya ikut-ikutan gitu, untuk tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi umminya Rasulullah SAW, tidak membacanya Rasulullah SAW, tidak menulisnya Rasulullah SAW, itu menjadi hujah kebenaran Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa wahai Muhammad SAW, seandainya engkau pernah membaca dan menulis, tentunya akan ragu orang-orang yang ragu tentang Al-Quran. Mereka akan curiga bahwa Al-Quran adalah hasil bacaannya Rasulullah dari berbagai kitab, dari berbagai buku, dari berbagai literasi, dari berbagai penjuru peradaban yang kemudian beliau sarikan lalu beliau tulis ulang. Tetapi tidak, Rasulullah dijaga oleh Allah supaya ummi, tidak membaca dan tidak menulis untuk menunjukkan bahwa betul-betul wahyu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin dikarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah muliakan dengan Jibril datang ya sampai 3 kali mengajak, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Dan Rasulullah terus mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sehingga Jibril pun akhirnya mendekap Rasulullah SAW, diceritakan dalam hadis Sahihul Bukhari itu, sampai Nabi SAW tersengal-sengal, terengah-engah. Lalu kemudian dilepaskan oleh Jibril, pada saat itulah kemudian
Ya, ketika Rasulullah kembali menenangkan nafasnya, Jibril menuntunkan bacaan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari titik bercak yang menempel di dinding rahim. Kemudian bacalah, dan Rabbmu adalah zat yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantaraan pena, yang mengajar kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Inilah wahyu pertama, Iqra. Bacalah, yang digemakan dari bukit cahaya. Menjadikan kita umat Rasulullah SAW menjadi umat yang sudah seharusnya suka membaca. Membaca yang tersurat di dalam kitab suci dan karya-karya para ulama yang menjelaskannya, dan membaca yang tersirat dari berbagai hal, fenomena, dan kejadian di seluruh langit dan bumi, tanda-tanda kebesaran Allah di segenap ufuk. Maka inilah umat yang membaca, umat yang diunggulkan oleh Allah dengan ilmu, umat yang ketika Allah mengatakan Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang paling pemurah. Ketika Allah menyebut dirinya pemurah, Allah tidak mengatakan tentang memberi benda-benda, memberi emas ataupun perak, permata atau mutu manika. Tidak memberi dalam bentuk memberi kekuasaan atau memberi jabatan atau memberi kekayaan dan harta. Tapi Allah ketika menyebut dirinya adalah zat yang maha dermawan, dia katakan alladzi 'allama bil qalam. Yaitu zat yang mengajar, zat yang berbagi ilmu, yang mengaruniakan pengetahuan. Kalau kita baca dalam suratul Rahman misalnya, Ar-Rahman, ketika Allah menyebut dirinya sebagai maha pengasih, yang Allah sebut pertama adalah Allamal Quran. Nikmat yang dianugerahkan Allah yang maha pengasih itu adalah nikmat mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Khalaqal insan, allamahul bayan. Dan dia menciptakan manusia dan mengajarinya al-bayan, mengajarinya kemampuan untuk menyampaikan pesan, kemampuan untuk menyusun kata-kata dan berbicara satu sama lain, al-bayan. Inilah kemurahan Allah ketika dia menyebut dirinya maha pemurah, ketika dia menyebut dirinya maha penyayang, adalah sebuah karunia bagi kita umat Muhammad SAW yang disebut adalah ilmu. Maka agama ini oleh Nabi SAW telah dipancangkan sebagai agama ilmu. La dina liman la aqlalah, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak mempergunakan akal pikirannya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah mendapatkan wahyu tersebut, ya, maka pulanglah Nabi SAW ya, dalam keadaan yang shock, karena dari memikirkan umat yang kacau, tiba-tiba Allah mengangkat beliau menjadi yang akan menuntaskan ya keadaan umat yang kacau itu. Maka beliau pulang tersaruk-saruk, ya, berulang kali jatuh dan bangun, terseok-seok, pucat pasi, gemetaran, menggigil di depan pintu rumah. Dia berkata, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Maka ibunda kita Khadijah dengan begitu tanggap membawa Rasulullah SAW masuk ke dalam biliknya, menyelimutinya, dan menutup pintunya lalu mendoakannya dari luar. Hari itu mengubah sejarah. Turunnya ayat baca di gunung cahaya menjadi tanda di mana Rasulullah SAW dalam 23 tahun berikutnya akan berjuang keras, bertungkus lumus
dikatakan gila, penyihir, dukun, orang gila, semuanya beliau terima. Diinjak kepalanya ketika sujud, dijerat lehernya ketika rukuk, dituangkan kotoran isi perut unta ke punggungnya ketika beliau sedang salat. Pecah giginya karena terluka di perang Uhud. Berdarah kakinya, dilempari orang di Taif. Ataupun diracun di Khaybar. Dan semua yang beliau alami dalam berbagai peristiwa yang penuh suka dan duka bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, hingga akhir sempurna Al-Quran turun, selesai risalah, maka Nabi SAW pun dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kita di atas cahaya yang terang benderang, yang malamnya seperti siangnya, dengan panduan Al-Quranul Karim tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mulialah Ramadan dengan Al-Quran yang penuh cahaya. Yang Allah katakan tentang kitab ini, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Dalam Suratul Anbiya ayat yang ke-10. Sumber kemuliaan itu menjadikan bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan paling mulia. Sumber kemuliaan itu menjadikan malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam paling mulia. Itulah Lailatul Qadar yang juga Allah letakkan di dalam bulan Ramadan di 10 terakhirnya, yang di sana terdapat keutamaan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Rasul yang menerima wahyu Al-Quran pun menjadi Rasul paling mulia, Muhammad SAW. Malaikat yang membawa wahyu Al-Quran, Jibril alaihissalam, juga menjadi malaikat yang paling mulia. Tempat diturunkannya Al-Quran di Makkah dan Al-Madinatul Munawwarah menjadi tempat-tempat yang paling mulia di muka bumi. Maka inilah Al-Quran, sumber keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Istimewa Ramadan karena Al-Quran, maka Al-Quran bersama ibadah khasnya Ramadan, yaitu puasa fardu, puasa yang diwajibkan. Dua-duanya menjadi pemberi syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dan Al-Quran, dua-duanya bukan sekedar sebagai saksi dan bukti bagi kebaikan seseorang, tetapi puasa dan Al-Quran dua-duanya adalah pemberi syafaat yang kelak berbicara di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata puasa, ya Rabbi, di siang hari aku telah mencegahnya dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari segala hawa nafsu dan syahwatnya, dari makannya, minumnya, dan kumpulnya dengan istrinya. Ya Rabbi, maka ampunilah dia, muliakan, bebaskan dari api neraka, dan masukkan ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya, Al-Quran akan berkata, ya Rabbi, sesungguhnya aku di malam hari telah mencegah dia dari kantuknya, mencegah dia dari tidurnya, mencegah dia dari bersantai-santai tidurnya. Aku mencegahnya dari bernikmat-nikmat di atas ranjangnya. Dia membacaku di dalam salat maupun di luarnya. Maka ampunilah dia ya Rabbi. Maafkan kesalahannya. Jauhkan dari api neraka. Dan masukkanlah dia ke dalam syurga. Nih, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua pemberi syafaat berhimpun di dalam bulan Ramadan, yaitu puasa dan Al-Quran. Demikian pula baik puasanya maupun qiyamnya, dua-duanya menjadi penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman dan ihtisab mengharap
pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mempuasai siang hari Ramadan, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau dia mempuasainya dengan iman dan ihtisab, dengan iman dalam hati dan mengharapkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang qiyam, mendirikan malamnya Ramadan dengan salat-salat sunnah, dia juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu karena iman dan ihtisabnya. Karena iman dan dia berharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di Ramadan yang kita begitu dikondusifkan untuk beribadah ini, rekan-rekan yang disayang Allah, mari kita optimalkan ya sisa-sisa waktu Ramadan yang mungkin sudah tinggal bagian kecilnya dari sepertiga terakhir dan 2 hari yang tersisa dari sepertiga kedua. Mari kita ngapain aja ke depan. Yang pertama, jelas kita berpuasa. Mari kita optimalkan puasa kita, naikkan grade puasa kita. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan. Tentu tingkatan ini untuk memudahkan kita menggapai derajat yang lebih tinggi. Puasa tingkatan pertama disebut Shaumul Awam, puasanya orang awam. Kata Imam Al-Ghazali, puasanya orang awam itu ya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual, ya menjaga dari semua nawakid, pembatal-pembatalnya. Tapi tentu mudah-mudahan kita semua yang sudah menggapai ya, kemenangan itu, menang dari makan, menang dari minum, menang dari syahwat-syahwat kita, ya jangan cuma menang di siang hari, tapi juga harus menang ketika berbuka puasa. Jangan buka puasa seperti balas dendam. Jangan buka puasa seperti apapun hendak kita habiskan, ya kita makan. Apalagi kalau belinya antri, kemudian kita main serobot, ya tidak sabar, ya membentak-bentak kepada penjualnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita sudah sukses dari pagi sampai sore, tapi gagal menjelang saat-saat akhir gitu ya di dalam menjaga puasa kita. Kita upgrade puasa kita ya ke level kedua yang disebut Imam Al-Ghazali sebagai Shaumul Khawas, puasanya orang-orang istimewa. Puasanya orang istimewa selain mempuasakan perut dan bawah perut tadi, juga mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan lisan, mempuasakan tangan, mempuasakan kaki. Ini adalah juga puasa kita pada hari ini. Yang kita upgrade ya, supaya mata kita insya Allah hanya menyaksikan yang halal, yang baik-baik, ya, terhindar dari pandangan-pandangan yang sia-sia dan juga bernilai dosa. Demikian pula telinga kita, ya, agar kemudian dia tidak mendengarkan dan menikmati pendengaran dari hal-hal yang laghu, yang sia-sia, ataupun hal yang bersifat dosa, seperti orang yang bergunjing, orang yang mengadu domba, orang yang mencaci maki, bersumpah serapah, ya, bicara-bicara yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Ini kita jaga dari telinga kita, dan lebih-lebih yang paling sulit dijaga biasanya adalah lisan kita, dari qaulu zur, dari dusta, dari lucah, hal-hal yang tabu, yang mesum. Kemudian lisan kita dari ghibah, bergunjing, membicarakan aib orang, dari namimah, mengadu domba, dari mengumpat, dari mencela, dari mencaci maki, dari menyakiti dengan lisan kita. Nauzubillah min dzalik, mari kita jaga betul-betul. Terus dilanjut tentu
dengan puasanya tangan dari segala sesuatu yang menyakiti sesama, yang mungkar, dan juga yang keji. Kemudian terakhir adalah puasanya kaki, yang kemudian kita jaga untuk melangkah hanya ke tempat-tempat yang baik. Melangkah hanya menuju kepada yang baik. Kemudian kalau kita sudah mampu menjaga ini ya, kita upgrade lagi puasa kita sampai ke level Saumu khawasil khawas. Puasanya orang-orang VVIP. Puasanya orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Mereka mempuasakan pencernaan dan syahwatnya. Mereka juga mempuasakan anggota-anggota indranya, mata, telinga, mulut, dan juga tangan kakinya. Masih ditambah dia mempuasakan hati dan pikirannya. Hatinya dipuasakan dari selain Allah, diisi banyak berzikir kepada Allah. Hatinya dipuasakan dari sombong, ujub, dengki, tamak, serakah. Hatinya dan pikirannya dipuasakan dari prasangka buruk kepada Allah, dari overthinking, dari negative thinking, dari berbagai racun pikiran, bersih lahir dan batin. Ini goals puasa kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ya mencapai derajat puasa yang sedemikian. Lalu setelah puasa apa yang kita lakukan? Kita pelihara fardu-fardu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu tentu bekerja di dunia medis, di garda terdepan dalam penanganan pandemi, di garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat, tentu sebuah tantangan tersendiri. Terlebih kalau kita nanti mendengar keutamaan 10 malam terakhir Ramadan, di mana Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, mengikat sarungnya, membangunkan keluarganya, mendirikan malam-malamnya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Tentu bagi yang terkendala, sedang bertugas dan sebagainya, yang terpenting pelihara niatnya. Niatnya beritikaf, sedang bertugas. Niatnya taat kepada Allah, meskipun sedang dalam melayani negara. Niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kemudian meraih Lailatul Qadar bagi orang yang memiliki keterbatasan? Yang penting jaga fardunya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menyebutkan, siapa yang sholat Isya dan sholat subuhnya berjamaah, maka dia telah meraih keutamaan Lailatul Qadar. Karena sholat Isya berjamaah itu senilai dengan Qiyamul Lail separuh malam. Karena sholat subuh berjamaah itu senilai dengan Qiyamul Lail semalam penuh. Maka kalau orang Isya dan subuhnya berjamaah, dia sudah dapat 1,5 Qiyamul Lail, 1,5 malam Qiyamul Lail. Dan itu insya Allah cukup untuk menyongsong Lailatul Qadar, menyongsong malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana Allah yufraku fiha kullu amrin hakim, menetapkan di sana segala perkara-perkara yang penuh hikmah, amran min indinya, yaitu dari sisi Allah. Disebut malam Qadar juga karena dia sesak dan sempit. Jadi Qadar itu artinya mulia. Kenapa mulia? Karena diturunkan Al-Quran padanya. Qadar itu juga artinya ketetapan, karena Allah menetapkan berbagai urusan pada malam tersebut. Dan disebut juga malam Qadar karena sempit, sesak. Qadar itu artinya sempit atau sesak karena bumi ini disesaki oleh para malaikat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena dia berada pada sebuah keadaan di mana malaikat turun ke bumi menyesakinya, menjadi saksi kebaikan-kebaikan sampai datangnya waktu fajar. Maka tadi syarat minimalnya dapat Lailatul Qadar bisa dengan sholat Isya dan subuh berjamaah. Tapi lebih utama lagi kalau seluruh sholat fardu kita benahi menuju sholat berkualitas, sholat berjamaah, tapi sekaligus di dalam hati kita menata penghayatan sholat kita, sampai kita tidak berbisik-bisik ngomong sendiri dengan diri kita,
sampai kita kemudian bisa tawajuh kepada Allah dalam ibadah, kita bisa salat dengan khusyuk ya dalam salat-salat fardu tersebut. Ini penting. Kalau sudah puasa fardu dan salat fardu, tentu karena Ramadan memiliki keutamaan qiyam, ya, kita mengikuti qiyamul lail, salat tarawih bersama para imam yang baik, ya. Kemudian kita bisa mengikuti imam sampai selesai salat, maka itu juga akan dinilai oleh Allah sebagai qiyamul lail separuh malam. Qiyamul lail bahkan sepenuh malam dalam riwayat kita. Ini yang bisa kita lakukan sekarang, ya, kalau bisa tetap menghidupkan malam. Ahya lailahu, seperti Rasulullah SAW menghidupkan malam, tidak harus di masjid, ya, tetapi kita bisa melakukannya sendiri. Ya, yang terpenting istiqamah, yang terpenting senantiasa continue, karena ya Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai yang continue. Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa iqallah. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang dawam, ya, yang terus menerus ada meskipun dia ya, sedikit atau kecil, tetapi terus dilestarikan jadi kebiasaan yang mendarah daging pada dirinya, ya. Tidak dia tinggalkan di dalam Ramadan saja, tapi dibawa keluar menjadi satu kebiasaan yang insya Allah bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa, salat fardu, salat sunnah. Tentu selain qiyamul lail ada salat sunnah yang utama. Salat sunnah yang rawatib, yang mengiringi salat fardu adalah yang paling utama. Maka kita genapi ya Ramadan kita dengan salat sunnah ini. Kemudian juga setelah itu ada salat lain, ya, qiyamul lail, duha, dan berbagai bentuk ibadah-ibadah yang lain yang kemudian bisa memahamkan kita tentang nilai kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, karena Ramadan adalah syahrul Quran, tentu saja sudah selayaknya kita menguatkan interaksi dengan Al-Quran Karim selama bulan Ramadan. Kita menjadikannya sebagai tilawah wirid harian. Kita jadikan target untuk menghatamkannya sebagai pemicu semangat kita. Barangkali kalau kita ingin khatam sekali, maka kita perlu untuk menyelesaikan 1 juz sehari. Maka 1 juz sehari itu bisa kita bagi, bisa 4 halaman per sholat, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi karena maghrib biasanya waktunya padat, ya, waktunya ribet untuk mempersiapkan buka puasa dan sebagainya, kita bisa setiap salat itu memiliki jatah 5 halaman. Duhur 5 halaman, asar 5 halaman. Maghrib kalau nggak sempat gabung dengan isya 5 halaman, dan subuh tentu juga 5 halaman. Ini target kita dengan tilawatil Quran kita. Tentu tidak hanya tilawah dengan membacanya, meskipun tilawah dengan membacanya pun mendapatkan keutamaan luar biasa. Setiap hurufnya 10 hasanat. Setiap Bismillahirrahmanirrahim kita baca, kita sedang menabung 190 kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentu kita ingin tingkatkan kualitasnya menjadi tafhimul Quran, memahami Al-Quran. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah khatam membaca terjemah Al-Quran terbitan Kemenak. Ya, itu salah satu life task, ya, tugas kehidupan gaya, ya, memahami seluruh kandungan Al-Quran, ya. Jadi bagaimana kemudian dia memahaminya dengan membaca terjemah, paling tidak lebih-lebih tafsir, atau mendengarkan pengkajian tafsir, menyimak pengkajian tafsir, ya, dan ya, ini menjadi bisa juga jadwal harian kita tadi membaca tafsir sehari 2 halaman setiap duhur, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, sehari 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman terus gitu ya. Itu yang kemudian kita paham. Jadi
Membacanya iya, memahaminya iya. Kemudian tadabbur, Bapak Ibu rahmati Allah. Tadabbur itu setelah kita memahami makna ayat Al-Quran, kemudian kita cerminkan kepada diri kita. Cerminkan kepada diri kita. Ya, dalam tadabbur itu, apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah, sebagai ibrah, sebagai uswah, ya, yang kita jadikan panutan kita. Jadi ini dari tilawahnya, tafhim atau ta'limnya sampai kemudian ke tadabburnya, ya, menjadi kekuatan bagi kita yang luar biasa. Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika ruhan. Kami wahyukan kepadamu ruh, ya. Karena memang dia memperkuat ruh kita sendiri. Dia memberi spirit kepada kita dengan cara yang luar biasa. Kalau Rasulullah SAW ya, menggambarkan kepada kita, kita terdiri dari dua unsur, unsur ruh dan unsur jasad, unsur dari Allah dan jasad dari tanah. Maka kita dalam tarikan-tarikan tanah setiap hari, ya, tarikan untuk menikmati, tarikan untuk ya, mencintai, menyukai, ya, menguasai kepada apa-apa yang ada di bumi ini, gitu. Itu adalah tarikan jasad. Ingin berlama-lama di bumi sampai setelah ibu-ibu ya pakai skincare, anti-aging formula, anti penuaan dini, ya, anti keriput, ya, supaya kita bisa berlama-lama tinggal di bumi, ya, karena ini adalah tanah itu asalnya dari bumi. Sementara ruh kita ini perantau di bumi. Dia kampung halamannya akhirat. Kampung halamannya di sisi Allah, ya. Dia sebenarnya meronta-ronta pengen cepat pulang. Dia nggak betah di bumi, ruh kita ini. Maka dia harus ditentramkan, ditenangkan sampai mampu menjalankan tugas dan kewajibannya di bumi sampai tuntas. Dia dihibur, ditenangkan tentu dengan bisa video call, ya, dengan orang-orang yang disayangi. Nah, kalau ruh kita maka bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi ya, pertautan yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi-kondisi yang demikian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah Quran, ya. Inilah Quran yang menjadi sebuah kekuatan kehidupan yang membuat jiwa kita bersandar, ya, untuk dikuatkan di dalam berjuang, dikuatkan dalam kehidupan. Itulah kenapa Nabi SAW yang mampu menanggung beban semesta itu dikatakan kepadanya oleh Allah, innalaka fin nahari sabhan tawila. Engkau di siang hari memiliki urusan yang panjang dan melelahkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya Allah ternyata di malam hari tidak mengatakan kepada beliau, maka di malam hari wahai Muhammad, boboklah yang cukup, bobok minimal 8 jam, jangan lupa minum susu dan cuci tangan, cuci kaki sebelum bobok. Allah tidak mengatakan begitu kepada Rasulullah SAW, justru Allah mengatakan, qumil laila illa qalila. Berdirilah untuk salat dengan membaca Al-Quran di waktu malam, kecuali sedikit saja. Waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang bisa kita lakukan di Ramadan kita? Ya, ada ibadah yang sangat utama namanya i'tikaf yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, bukan buatan seriusnya beliau dengan beriktikaf di masjid pada saat itu. Tapi tentu kita menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi COVID-19 dan semua protokol kesehatannya. Jika tidak memungkinkan bagi kita untuk iktikaf di masjid, para ulama mutaakhirin, ya, dari Masjid Al-Azhar, Lajnah Ad-Daimah lil Bus wal Ifta, Komisi Fatwanya Rabitul Alam Islami sampai Dewan Fatwa Eropa, saya pelajari kemarin fatwa-fatwa yang terkait i'tikaf. Kita bisa beriktikaf di rumah atau dimanapun yang memungkinkan ketika kita tidak bisa untuk berada di masjid karena bisa menimbulkan mafsadat atau madarat. Ya, kalau di rumah kita ada tempat yang dikhususkan untuk sholat, menjadi musola kita di situ, maka baik-baik juga untuk beriktikaf di situ. Tapi kalaupun tidak, maka mungkin di tempat kerja, mungkin di rumah, asalkan diniati iktikaf dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah.
fa insyaallah akan bernilai i'tikaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kita juga bisa menunaikan zakat-zakat kita, sedekah-sedekah wajib kita. Ya, jangan lupa di antara zakat mal kalau sudah nisab, kalau sudah haul. Ya, termasuk mungkin kita punya tabungan, ya, dikiaskan dengan nisabnya emas, sudah masuk nisab, kemudian juga tabungannya sudah jalan setahun, ya, berarti sudah haul, ya, saatnya untuk dikeluarkan zakatnya. Demikian pula benda-benda simpanan kalau berupa emas, ya, dan lain sebagainya, tentu juga ada kewajiban zakat di situ. Kemudian yang sedekah secara umum, ya, kita bisa banyak sekali pintu yang terbuka dari memberi iftar atau memberi makan orang yang berbuka puasa, takjil, ya. Itu Rasulullah menggambarkan untuk tidak malu memberi sedikit karena beliau katakan seteguk air, sehirup susu, dan sebutir kurma itu bisa sudah memberikan kepada kita keutamaan mendapatkan pahala orang-orang yang berderma, pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun jua. Ya. Kemudian, ya, sedekah dalam bentuk yang lain yang bisa kita tunaikan, ya, ya, memberi kepada kerabat, orang-orang yang kita cintai, kita kasih dari keluarga besar kita, itu juga adalah yang paling berhak, ya. Mungkin THR sudah turun, bisa segera di budgeting, gitu ya, untuk kemudian menjadi nikmat yang bisa disyukuri dan dirasakan bersama. Saya kira itu, ya, berbagai amalan untuk menjawab pertanyaan Ramadan ngapain aja. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah dengan taufiknya untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal terbaik, dengan amal saleh. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan Ramadan, diampuni semua dosa kita, ditinggikan derajat kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih kepada Ustaz Salim Abdillah yang sudah begitu jelas menerangkan tentang apa sih yang harus kita lakukan selama Ramadan ini, terutama di sepertiga terakhir Ramadan yang masih mungkin bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Paling tidak saya tadi sudah mencatat ada hal-hal yang mesti kita maksimalkan, yaitu puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa grade yang paling VVIP ya, tadi Ustaz sampaikan. Kemudian menjaga salat-salat fardu kita gitu ya. Sampai ada salat fardu yang sudah bisa menggantikan amalan Lailatul Qadar ya Ustaz tadi sampaikan, Isya dan subuh. Baik bagi para ikhwan mungkin dimaksimalkan ya untuk salat berjamaahnya. Kemudian qiyamul lail, ibadah qiyamul lail kita maksimalkan. Kemudian yang berikutnya adalah interaksi dengan Al-Quran. Sudah sejauh mana nih? Sama nih, kita seorang karyawan agak-agak sulit mencari waktu, tapi insya Allah bisa. Karena Rasulullah juga orang yang sibuk, namun beliau bisa memaksimalkan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah zakat. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya rangkum. Saat ini saya persilahkan kepada hadirin yang ingin bertanya kepada Ustaz Salim Abdillah. Boleh raise hand atau saya mulai dengan pertanyaan Ustadz yang ada di room chat, mungkin ya Ustadz ya. Pertanyaan pertama ini ada dari Ibu Heni, beliau dari bidang keperawatan ini Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana cara mengoptimalkan amal ibadah kita di saat kita juga mempunyai kewajiban bekerja ini? Ya mungkin seperti perawat, dokter itu Ustadz. Rasa-rasanya menjadi sulit untuk melakukan tarawih, untuk menghatamkan Al-Quran. Ini bagaimana caranya agar kita bisa mencuri-curi waktu gitu ya, bahkan memaksimalkan waktu yang tersisa gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama Bapak Ibu berada dalam satu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang agung, yang Al-Quran saja menyebut siapa menyelamatkan satu jiwa fakaan nama ahyan nasa jami'ah, maka seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Maka yang terpenting satu, selalu niatkan semua aktivitas kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, keutamaan untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan itu boleh jadi jauh lebih utama daripada ibadah-ibadah yang
dilakukan dengan maksud khusus yang mahdhah. Apalagi kalau itu sebagai kewajiban bagi Bapak Ibu. Ya, yang fardu selalu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah-sunnah. Jadi jangan terlalu khawatir, yang terpenting selalu niatkan ya semua aktivitas kita dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan semaksimal kita mampu. Kita bisa menjadwalkan ya ibadah-ibadah yang bisa kita tunaikan, baik yang berupa yang fardu seperti sholat berjamaah, bagaimana kemudian kita bisa tetap berjamaah, misalnya meskipun berada di dalam tugas, ya nanti dengan bergantian dengan teman yang lain, ya dalam melaksanakan sholat ya, dan sebagainya, kita atur supaya tetap mendapatkan keutamaan berjamaah. Kemudian tentang membaca Al-Quran, kalau memang tidak memungkinkan bagi kita sama sekali, misalnya, ya harus berkutat dengan administrasi atau tugas-tugas lain, kita bisa menyimak tilawatil Quran melalui headset gitu ya. Kalau itu kemudian kita tidak terganggu konsentrasi untuk pekerjaan, tentu saja syaratnya kita bisa sambil menyimak bacaan Al-Quran melalui headset. Kalau kita mampu untuk menyisihkan waktu, tentu utama ya. Seperti misalnya kita utamakan di waktu pagi ya, sebelum semua aktivitas, pada subuh misalnya ada longgar, maka kita gunakan untuk Al-Quran terlebih dahulu sebelum yang lain. Insya Allah akan menjadi kekuatan justru bagi kita untuk melaksanakan aktivitas pada hari tersebut. Kemudian juga ya sedekah tentu bisa kita optimalkan dengan berbagai cara. Jangan malu memberi sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada memberi sedikit. Gitu ya. Jadi jangan malu memberi sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada yang memberi sedikit gitu. Karena Rasulullah pun memberi kita arahan supaya memberi yang sedikit itu jangan sampai malu, karena beliau menggambarkan seteguk air, sehirup susu ya, sebutir kurma. Itu sudah bisa menjadi perebut pahala. Ya, mengambil pahalanya orang yang berpuasa ya untuk diri kita. Gitu ya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini kita optimalkan dengan cara demikian. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang selanjutnya Ustadz, bagaimana nih supaya semangat terus Ustadz dengan keterbatasan itu Ustadz. Jadi tidak ada alasan gitu Ustadz untuk melakukan amaliyah ibadah yang sesungguhnya bisa. Ini gimana nih triknya Ustadz? Iya, mohon maaf agak kurang jelas tadi. Yang selanjutnya ini bagaimana untuk menjaga agar tetap semangat gitu. Oh ya. Flow ibadah ini gitu Ustaz. Baik. Di dalam kesempitan waktu. Yang pertama kita bikin planning tadi ya, bikin rencana-rencana, bikin program, target-target untuk menjaga konsistensi kita supaya istiqomah ya. Karena kalau tidak dibikin target dan program, tentu akan kesulitan bagi kita untuk istiqomah. Yang kedua, tentu adalah kita perlu ya support system ya. Ya punya teman-teman yang juga punya target, yang bisa saling mengingatkan, yang bisa saling menguatkan. Insya Allah akan mengkondisikan kita untuk lebih berjuang ya. Itu insya Allah. Baik, jazakallah Ustadz. Insya Allah Bu Heni sudah bisa mencerna apa yang Ustadz sampaikan ya. Intinya planning dan support system. Jadi kita harus mencari sebanyak-banyaknya kawan dan teman-teman kita yang mungkin bisa mensupport kita untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sama-sama. Baik, Ustadz, ada pertanyaan berikutnya Ustadz di chat. Jika di rumah tidak ada yang mengimani, apakah boleh bermakmum di TV? Karena ada beberapa televisi yang menyiarkan sholat subuh secara langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar istiqomah ibadah dan pergi? Ini dari Ibu Nur di SDM. Baik, silahkan Ustaz. Baik, syarat untuk kita bisa bermakmum itu tersambung suara, waktu, dan tempat. Itu ya. Tersambung suara, waktu, dan tempat. Apa yang ada di televisi itu
menyambung suara. Mungkin waktunya masih sewaktu kalau siaran langsung, tapi tempatnya tidak nyambung. Jadi tidak memenuhi syarat untuk kita bermakmum di televisi kita. Maka tidak mengapa ya, kalaupun tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah ya, kita sudah mendapatkan niat sholat jamaahnya. Ya, insya Allah sudah menjadi kebaikan. Kalau betul-betul tidak ada yang bisa kita ajak untuk berjamaah, kita bisa melaksanakan sholat sendiri pun, insya Allah tidak mengapa. Demikian. Untuk yang kedua, Ustadz, bagaimana agar ibadah setelah Ramadan pergi ini tetap istiqomah, Ustadz? Kadang-kadang membaca Al-Quran bisa kenceng nih di Ramadan, tetapi di luar Ramadan jadi lengah lagi nih, Ustadz. Bagaimana supaya tetap kenceng larinya? Iya, tentu memang berbeda suasana antara Ramadan dengan yang di luar bulan Ramadan ya. Semangat kita dan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak bisa kita pertahankan 100% sebagai Ramadan. Tetapi setidaknya kita nanti di luar Ramadan pun bisa menjadwalkan sesuatu yang istiqomah ya. Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qallah. Jadi ukuran amal dicintai Allah itu bukan banyaknya, bukan besarnya, tetapi dawamnya, kontinunya, istiqomahnya. Nah, nanti maka kalau kita bisa di luar Ramadan tetap menjadwalkan bisa khatam Quran sebulan, dalam sebulan sekali minimal, itu ya bagus ya. Kita mungkin ikut one day one juice ya. Kemudian kita bisa tadi ya membagi-bagi waktu kita. Pokoknya sehari itu bisa membaca 1 juz. Kalau kita bacanya cepat, 1 juz itu 20-25 menit selesai. Kalau agak lambat ya insya Allah paling lama 45 menit itu bisa selesai. Ya kita bisa atur, bagi-bagi waktu kita kira-kira mana yang bisa kita ambil ya di sela-sela kesibukan untuk memprioritaskan Al-Quran. Kemudian ibadah-ibadah yang lain ya, saya tadi menyebutkan pokoknya yang terpenting dawam, continue. Kita nggak bisa sholat tarawih kayak Ramadan di luar Ramadan ya. Qiyamul lailnya bisa 11 rakaat, 23 rakaat, kayaknya berat. Ya sudah, enggak apa-apa. Tetapi yang terpenting continue. Katakanlah kita cuma bangun setengah jam sebelum subuh, kemudian 2 rakaat kita niatkan tahajud, 1 rakaat kita niatkan witir. Itu asalkan continue, asalkan terus dikerjakan secara istiqomah akan lebih afdal daripada ya saya mau sholat malam dari ba'da isya selesai menjelang subuh 3 malam berturut-turut, malam keempat opnam. Nah itu ya lalu putus ya gitu ya, tidak berkelanjutan. Ini akan kalah keutamanya dengan tadi yang sedikit, meskipun sedikit tetapi istiqomah. Demikian. Alhamdulillah. Baik, ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kami persilakan. Jarang-jarang nih kita ketemu langsung dengan penggiat dakwah di Jogokarian ya, Ustadz ya, Masya Allah. Dan pengarang buku. Silakan Bapak Ibu. Kami persilakan. Ada? Kalau tidak ada, saya kembali ke ruang chat, Ustadz. Ada yang bertanya, ini dari Ibu Kurniasi. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah sebagai wanita yang sedang berhalangan, kiranya amalan apa yang kita lakukan, terutama di sepertiga hari terakhir ini? Karena selalu sempit nih pemikirannya. Kalau lagi halangan ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu Ustadz. Jadi kita kehilangan banyak gitu rasa-rasanya. Insya Allah. Yang pertama, orang yang haid tidak terbatas untuk melakukan zikir. Ya berzikir kepada Allah dengan kalimat thayyibah ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tidak juga terhalang untuk memperbanyak doa-doa ya, doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW juga untuk menyambut Lailatul Qadar. Di antaranya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kita bisa perbanyak zikir maupun doa, enggak terbatas. Itu bisa kita lakukan ya kapanpun dimanapun, kecuali di saat harus ke toilet ya, harus ke ke tempat buang air. Yang jelas ya, kita tetap bisa terus berzikir. Yang kedua, salawat. Kita bisa memperbanyak salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak ada masalah.
untuk memperbanyak salawat dengan segala keutamaannya. Dikabulkan hajat-hajat kita insya Allah, ya, diampuni dosa-dosa kita insya Allah. Kemudian kita juga bisa membaca terjemah atau tafsir Al-Quran. Jadi kalau kita punya aplikasi ada terjemah Al-Quran, kita bisa baca di situ, ya, bukan membaca lafadz Al-Qurannya, tetapi membaca terjemahnya, mengkaji tafsirnya, itu bisa. Kemudian kita juga bisa menyimak, ya, berbagai majelis ilmu. Sekarang apalagi lebih mudah, ya, majelis ilmu ada di YouTube lengkap gitu, ya. Mau pilih asatidnya, mau pilih temanya, ya, begitu luas kita bisa lakukan. Insya Allah ini semuanya memperkuat keimanan, menambah amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu juga amal yang tidak terbatalkan oleh haid itu, ya, itu diantaranya adalah sedekah dan amal-amal yang lain yang banyak yang kita bisa membantu sesama, ya, menolong yang lain. Insya Allah akan menjadi kebaikan. Demikian. Baik, insya Allah terjawab ya Ibu yang tadi bertanya dari Ustadz sudah menjelaskan begitu panjang lebar dan ada poin terakhir itu sedekah bisa kita lakukan semaksimal mungkin saat kita haid. Insya Allah Rohis juga mempunyai kegiatan Ustadz yang belum dieksekusi ini kegiatan Ramadan ceria. Nah ini berbagi dengan sesama. Insya Allah silakan kalau ingin berdonasi, ya, Rohis mempunyai kegiatan tersebut boleh kontak ke pengurus Rohis. Baik, yang lain mungkin ada yang bertanya langsung pada Ustadz, saya persilakan kembali. Kalau belum ada yang raise hand, saya bacakan kembali ya Ustadz pertanyaan dari ruang chat. Izin bertanya, amalan apa untuk mengisi 10 terakhir di bulan Ramadan yang bisa kita kencengin nih? Iya, tadi sudah disebutkan, diniatkan untuk iktikaf, diniatkan untuk membaca Al-Quran, diniatkan untuk berzikir, diniatkan untuk berdoa, ya. Doanya yang harus diperbanyak adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ini karena beliau yang bertanya ini telat bergabung Ustadz, jadi kesimpulannya langsung. Baik, barangkali ada yang lain yang masih ingin bertanya, yang masih penasaran, saya masih buka ruang tanya jawab. Atau mungkin sambil menunggu yang lain, Ustadz, saya pribadi ingin bertanya, selama masa pandemi ini, Ustadz, masa cuti untuk yang lebih panjang itu kan ditiadakan, ya. Jadi kita semua nakes juga harus ikhlas menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga. Nah ini bagaimana nih mensikapinya? Karena secara psikologis berkumpul dengan keluarga adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, bagaimana nih Ustadz menyikapinya agar sabar dan ikhlas gitu, Ustadz? Silakan. Baik, ya. Yang pertama jangan melupakan seluruh keluarga kita di dalam doa-doa kita terus, ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijaga semuanya dalam kebaikan, dalam keberkahan, dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon kepada Allah kita dihimpunkan kelak di dalam surga. Yang kedua tentu kita manfaatkan semaksimal mungkin fasilitas teknologi yang bisa menghubungkan kita dengan keluarga. Nanti mungkin bisa bikin syawalan via Zoom, ya, dengan keluarga besar gitu, ya, sambil saling mencicipkan masakan masing-masing, tentu gambarnya via video gitu. Masya Allah. Ngiler doang namun tadi, ya. Seru-seruan aja, cerita-cerita aja gitu, ya, kita agendakan waktu untuk kemudian ngumpul melalui fasilitas teknologi yang memungkinkan. Insya Allah mudah-mudahan ini mengobati, ya, meskipun tidak bisa sepenuhnya kerinduan kita, ya, untuk berkumpul, untuk bersilaturahim. Ya memang keadaan masih mengharuskan kita seperti ini. Mudah-mudahan Allah segera angkat pandeminya, Allah segera normalkan, ya, kehidupan kita, ya, menjadi bisa saling berkunjung lagi, dipermudah untuk berkumpul-kumpul lagi seperti dulu, insya Allah. Kita lanjutkan ke ruang chat, Ustadz, karena ini animonya besar sekali nih, Ustadz. Banyak yang bertanya, Masya Allah. Baik. Ini ada yang bertanya, izin bertanya, bagaimana memaksimalkan itikaf di rumah, Ustadz? Karena saya sibuk dengan anak-anak dan sebagainya. Ya, diniatnya harus dikencengin,
aktivitasnya ya sejauh yang bisa dilakukan. Yang ngurus anak kita tetap bisa berzikir, ya ibu-ibu saya yakin pandai untuk menyambi-nyambi ya, terutama zikir dan doanya ya, terus dikencengi zikir dan doanya. Mungkin kalau tilawah nggak sempat, mungkin kalau sholat sunnah nggak sempat, tapi kalau zikir insya Allah ataupun sholawat ataupun istighfar ya ataupun doa-doa, insya Allah kita tetap bisa tunaikan. Gitu. Baik, Masya Allah. Sudah terjawab ya Ibu. Monggo bisa itikaf di rumah ya Ustadz ya, sambil masak, sambil ngulek, kita zikir selalu ya Ustadz. Baik, masih ada nih satu, mungkin 2 pertanyaan lagi yang kita akan tutup pertanyaan ini karena mengingat waktu. Ini dari Novi Ustadz, pertanyaannya, bagaimana sebetulnya ciri-ciri malam Lailatul Qadar ya Ustadz? Baik, di antara ciri fisiknya biasanya diketahui setelah kejadian. Nah, malam Lailatul Qadar secara umum cerah dan teduh, ya, sejuk dan nyaman, dan biasanya sangat bikin kantuk. Masya Allah. Kemudian di Lailatul Qadar itu juga paginya biasanya cerah, ya, tetapi tidak panas. Cerahnya cerah yang teduh, cerahnya cerah yang nyaman, yang istilahnya sekarang spoi-spoi gitu ya. Itu di antara ciri fisiknya Lailatul Qadar. Tapi kita ini oleh Rasulullah tidak diberi contoh untuk hanya beribadah di Lailatul Qadar saja, tetapi Rasulullah mencontohkan beribadah di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Itu berarti kesemuanya memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Dan tentu orang yang meraih keutamaan Lailatul Qadar pasti bukan hanya orang yang ya ketepatan saja malam itu beribadah, tetapi dia memang memiliki kebiasaan beribadah, sehingga setelah itu dia menjadi pribadi yang lebih baik dan memanfaatkan malam-malam untuk selalu bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah. Salah satu ciri fisiknya ternyata ada menimbulkan kantuk ya di hari Lailatul Qadar ini Ustaz ya. Iya. Makanya kita pertahankan nih, jangan sampai ngantuk di 10 hari terakhir. Masya Allah. Ini Ustaz, ada satu lagi mungkin ini yang terakhir, pertanyaan dari Ibu Nur, Mas, ini bagaimana tandanya seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang bisa dirasa oleh seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ustaz. Iya, Zadut Ta'ah, jadi kata para ulama, seorang yang meraih keutamaan Lailatul Qadar adalah sebagaimana orang yang meraih keutamaan ibadah pada umumnya, yaitu dia taatnya bertambah, ya, taatnya kepada Allah bertambah. Dibukakan oleh Allah pintu-pintu untuk melaksanakan amal-amal saleh secara lebih intens daripada sebelumnya. Secara akhlak dia menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah. Jadi itu yang kemudian menjadi ciri orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Jadi sesudah itu ya ibadahnya jadi lebih baik, ya pribadinya lebih baik, akhlaknya lebih baik, insya Allah. Jadi ya kita memang mudah-mudahan selalu menjadi lebih baik ya daripada diri kita yang sebelumnya. Itu kuncinya. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata standarnya yaitu perubahan perilaku ya Ustadz ya. Perubahan akhlak, perubahan ibadah, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah, rasanya tidak cukup waktu yang 1-2 jam ini Ustadz untuk kita bersama menimba ilmu agama. Tapi waktu juga yang harus kita akhiri ya Ustadz. Rasanya sudah begitu detail apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Intinya yang saya dapat dari apa yang disampaikan adalah bahwa ibadah kita yang baik itu adalah yang terus-menerus atau yang selalu didawamkan atau istiqomahnya. Itulah yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah rekan-rekan semuanya setelah Ramadan ini kita untuk istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di Ramadan ini. Baik, terima kasih jazakallah khairan katsir pada Ustaz Salim Abdillah untuk materi yang luar biasa pada hari ini. Untuk selanjutnya kita izin ke Ustaz, kami akan menyampaikan dulu sedikit pengumuman materi kegiatan-kegiatan dari Rohis kepada Ahendi. Mungkin silahkan di-share dulu kegiatan Rohis. Setelah ini Ustadz akan kami minta tolong untuk membaca doa ya Ustadz. Oh gitu ya. Saya sini
sudah dekat sekali dengan maghrib, saya mau siap-siap gitu. sebenarnya. Oh gitu. Hanya ini saja sih Ustadz. Ini mungkin kegiatan nanti malam ya, hadirin sekalian akan ada kajian lagi nih dari Ustadz Wido Supraha, semangat meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Ini akan dilaksanakan pada pukul 21 malam ini ya, kita bermalam minggu dengan mengikuti kajian. Masya Allah. Insya Allah bisa hadir semua karena libur nih Ustadz ya. Mungkin itu saja. Bergabung dengan Rohis dan insya Allah kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penutup doa dari Ustadz Salim Hafillah. Pada beliau kami mohon untuk memimpin doa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir pada Ustaz Salim Hafillah. Ustaz boleh untuk klip jika ada keperluan yang lain. Terima kasih banyak, jangan sebosan untuk diundang kembali. Baik, kami sampaikan terima kasih pada hadirin semuanya yang sudah bergabung di acara Jum sore hari ini. Sebelum kita tutup, saya sampaikan nanti malam pukul 21 akan ada kajian dengan Ustadz Wido Supraha. Mudah-mudahan standby di pukul 21 setelah tarawih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka semuanya. Mudah-mudahan keberkahan Allah sampaikan kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Selamat berbuka semuanya.